Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum semuanya, sahabat TikTok, sahabat Facebook dan sahabat YouTube ya. Barakallah. Alhamdulillah di subuh ini Umi diberikan Allah kesehatan untuk bisa duduk lagi untuk kita sama-sama belajar dengan kajian ilmu kita. Kajian ilmu kita kemarin adalah tentang apa penyakit hati yang paling besar, yaitu paling dahsyat, paling parah. Penyakit yang tidak ada obatnya ya, seperti penyakit kanker sudah stadium lanjut, stadium 5. Yaitu penyakit hati yang ketika kita ragu dengan keputusan Allah. Makasih semuanya, barakallah. Ya. Tapi sebelum itu Umi mau apa? Puji-pujian terhadap Allah. Natawassalna bil hubabah. Natawassalna bil hubabah ini tidak selawat ya, tapi puji-pujian terhadap Allah. Puji-pujian terhadap Rasul, Siti Khadijah dan Fatimah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Natawasal bil hubaba wal batul mustatoba wan nabi summa sahaba fa'aza da'wa mujaba. Natawasal bil hubaba wal batul mustatoba wan nabi summa sahaba wa'aza da'wa mujaba. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Nah, pagi ini berkat rahmat Allah ya, makasih sudah follow Umi. Berkat rahmat dan kasih sayang Allah kita bisa berkumpul lagi ya, dan banyak-banyak kita bersyukur. Satu karunia yang harus kita syukuri setiap hari adalah ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk bernapas, untuk bisa beramal soleh ya. Seperti yang kita ceritakan kemarin adalah sedih dan bahagia adalah hadiah dari Allah. Makasih bintangnya sudah memberikan Umi hadiah ya. Di dalam hidup ini semua diciptakan Allah sepasang ya, ada laki-laki, ada perempuan, dan ada siang dan malam, ada sedih dan bahagia ya, ada suka dan duka, dan ada terang dan gelap. Kebahagiaan adalah keinginan dan kebutuhan semua orang, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin. Karena hal itulah banyak orang mulai melakukan berbagai hal untuk membuat diri mereka bahagia. Ya, ada orang melakukan kebahagiaan dengan cara pergi berjalan-jalan ya. Tapi sayang, semua yang mereka punya standar kebahagiaan mereka itu berbeda-beda. Ada mereka yang berbahagia dengan diri mereka sendiri, ada mereka bahagia minta dibahagiakan orang lain, dan ada juga mereka bahagia karena dekat dengan Allah. Nah, kita supaya kita tidak merasa kecewa, kita bahagia karena kita dekat dengan Allah. Karena kita tahu Allah melihat kita, karena kita tahu dengan takdir pemberian Allah, memang Allah ingin membuat kita lebih kuat, Allah ingin memuliakan kita. Ya, makanya Umi selalu bilang mencintai takdir lebih baik daripada kita menolak takdir. Waalaikumsalam Mbak Haja Syarifah calon penghuni surga. Amin ya Allah, Masya Allah. Makasih doanya Bus Kamal, doa yang sama untuk Bus Kamal ya. Dan ada bagi orang, mereka bahagia secara duniawi, mereka akan mengejar dunia. Mereka juga bahagia ketika mereka bisa bertamasya, bisa menikmati hari-hari mereka. Mereka bahagia ketika mereka mempunyai mobil mewah, ketika mereka mempunyai apartemen banyak. Ya, alhamdulillah Syarifah. Oke, Syarifah Farida Ar-Rahman Al-Haddad. Oke ya. Makasih yang sudah follow Umi, makasih Bus Kamal, Imam Tabroni ya. Dan ada juga mereka mengejar dunia. Ketika mereka, ada juga orang yang bahagia ketika mereka berhasil menyakiti hati orang lain, ada juga. Ya, macam-macam. Tapi bagi mereka yang bahagia secara akhirat, mereka akan memperbanyak ibadah dan amal solehnya. Ya, semakin banyak ujian, semakin dia dekat dengan Allah. Semakin diturunkan Allah ujian, dia tidak lari selain pada Allah, dia lari kepada Allah, maka dia akan tenang. Ya.
Agar kita bahagia ya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, kita selalu bahagia dengan apa yang telah Allah berikan untuk kita. Dengan apa yang telah kita dapat sekarang, kita bersyukur. Udah Umi bilang selalu kita memegang dua sayap, yaitu sayap syukur dan sayap sabar. Karena sedih dan bahagia ya ada dua hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam hidup ini. Sebab itu ingat, kita harus ingat suatu hal, bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Bagi hambanya yang istiqomah, bagi hamba yang telah Allah berikan naungan hidayah, ketika diuji dengan penderitaan, diuji dengan kebahagiaan, sama saja dia menyambutnya. Sama-sama dia menyambutnya, tidak ada beda. Ketika diberikan ujian nikmat, dia menyambut dengan gembira. Ketika diberikan ujian sakit, penderitaan, dia pun menyambutnya dengan ujian gembira. Ya, karena kita yakin, karena orang yang menguji kita itu adalah orang yang mencintai kita, maka kita cintailah orang yang menguji kita itu, ya cintai Allah. Allah tidak akan menguji seseorang itu di luar batas kemampuan orang tersebut. Karena Allah tahu, Allah yakin orang itu mampu, orang itu kuat, makanya Allah uji. Karena Allah ingin menambah keimanan orang tersebut. Janji Allah itu pasti. Tinggal menunggu waktu saja kita akan meraih pahala, akan kesabaran kita melihat ujian, keikhlasan kita. Pasti kita insya Allah akan bahagia. Jika kita tidak bahagia di dunia, insya Allah kita bahagia di akhirat. Ingatkan diri kita, muhasabah diri kita, bahwa hidup dunia ini bukannya surga. Ya, maka jangan berharap ada kebahagiaan murni di atas dunia ini. Ya, kebahagiaan yang murni itu adanya ketika kita di surga Allah, itu yang betul-betul bahagia. Kalau kita mengingat bahagia ini di atas dunia, maka ini hanya sesaat, hanya sebentar Allah titipkan bahagia. Dan itu tidak akan lama, tidak mungkin orang itu bahagia terus. Tidak mungkin juga di dalam hidup ini orang itu sedih terus, tidak, pasti ada bahagia. Ingatkan diri kita bahwa di dunia ini adalah penjara orang beriman dan bukan surga yang kita harapkan. Surga dunia ini hanya sesaat. Yang kita inginkan adalah surga yang kholidina fiha abada. Iya, alhamdulillah ya, keturunan Rasulullah, amin ya. Al-Haddad ya, Al-Haddad, ibu umi saya Al-Haddad, almarhum abah saya juga Al-Haddad. Oke. Sebaiknya kita bukan sebaik-baiknya orang juga selalu muhasabah dirinya, selalu mengoreksi dirinya ya. Sebaiknya dunia ini juga bukan neraka. Ya, neraka hanya bagi orang-orang yang ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak suka melihat orang senang. Mereka yang selalu memasang sifat iri hati, dengki, ya, pendendam. Ini neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Makanya tidak ada kesedihan sampai putus asa. Jangan sampai kita goyang. Jangan sampai menghentikan langkah kita untuk menuju surga Allah. Waalaikumsalam, barakallah ya. Ya, tak ada seorang pun kecuali dia akan mengalami kebahagiaan dan kesedihan, akan tetapi dia jadikan kebahagiaan itu sebagai suatu bersyukur. Dan kesedihan dia jalani sebagai kesabaran ya. Dan kita yakinkan diri kita ya, ada sesuatu yang menanti setelah banyak kesabaran ataupun kesedihan yang membuat kita terpana sehingga kita lupa akan pedihnya hari ini ya, saat ini. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Nah, semoga kita semua diberikan Allah kesempatan untuk istiqomah menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke? Itu maka hari ini Umi akan mengupas lagi tentang pelajaran kita kemarin. Sedikit Umi kupas supaya kita ingat lagi ya. Supaya kita lebih dekat dengan Allah ya. Makasih ya. Iya, makasih ya. Alhamdulillah ya. Dan saya juga tidak berbangga hati ya. Iya benar. Iya. Oke, mari kita sama-sama membaca doa awal kita mengaji ataupun awal kajian kita ini, yaitu dengan mengucap radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadi wa nabi wa rasulah. Makasih Uncu. Waalaikumsalam Uncu. Selamat pagi juga Uncu. Barakallah. Ya, 2 kali lagi ya. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadi wa nabi wa rasulah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadi wa nabi wa rasulah. Selamat pagi Putra Pasundan. Jadi kita ridho.
Ketika kita membaca radina billah, kita ridho akan keputusan Allah. Maka ketika kita ridho Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, maka ketika kita di yaumil kiamat Allah ridho, kita menjadi penghulu surga. Orang yang bisa dikatakan ridho jika dia kebahagiaan yang dia dapat dengan kesedihan sama saja dia menyingkapinya atau menyambutnya, ya. Jadi kemarin kita belajar tentang tazkiyatun nafs, yaitu setiap ada masalah biasakan kita mencari Allah, curhat dengan Allah, bukan curhat dengan orang. Jika kita senang dan bahagia diberikan Allah nikmat, insya Allah ketika kita diberikan ujian pun kita akan senang. Ketika kita diberikan kebahagiaan kita senang, diberikan ujian pun kita senang karena itu datang daripada Allah, ya. Dan jika kita ada masalah, waalaikumsalam, sehat selalu, amin, ya. Yang pertama kita lakukan adalah berwudu. Berwudu, sujud kepada Allah, mengadu kepada Allah, berlama-lama merayu Allah, berzikir, membaca sholawat, ya. Dan apa zikir supaya hati kita tenang, supaya kita tidak stres? Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir ini terus kita lafazkan ketika hati kita sedang gundah, ketika hati kita sedang merasa serabut, kita lafazkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus dalam perut ikan, dalam kegelapan malam, kegelapan perut ikan keluar dengan doa ini. Apalagi kita, ya. Ya, curhatnya benar sekali di sepertiga malam. Dan ketika ada masalah datang, ketika ada ujian datang, yang harus pertama kita lakukan muhasabah. Kita audit diri kita. Kita cek diri kita. Apakah ini atas masih ada dosa-dosaku ya Allah yang mungkin belum Engkau hapuskan, dan kita cepat-cepat bertobat lagi. Ya, bukan kita lari ke media sosial mengadu ke media sosial, tidak salah, ya. Tapi cepat-cepat kita mengadu kepada Allah supaya kita mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita. Ya. Iya benar, ada beberapa perkara cintai takdir kita karena yang menetapkan takdir kita lebih mencintai kita. Sebenarnya apa? Sebenarnya kebahagiaan yang kita rasakan, ya, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, bukan menyakiti orang lain. Orang yang selalu ingin menyakiti orang lain adalah orang yang tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Serabut, marah, amarah, lawama, tidak pernah mendapatkan jiwa mutmainnah, ya. Oke, istighfar lagi. Astaghfirullah Robbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Robbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqun wasi'a watuf alaina taubatan nasuha. Makasih yang sudah follow Umi. Watuf alaina taubatan nasuha. Semoga Allah menerima taubatan kita, ya, dan menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan. Dan ingat, kunci kebahagiaan jangan berharap kepada makhluk. Kalau kita selalu berharap kepada makhluk, kita akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah. Mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Ya. Ya, yang bisa kita lihat ketika kita mau tidur, apa yang kita lakukan? Apakah kita berzikir? Ya, apakah kita memegang handphone, melihat film Korea, main game? Apakah kita berwitir? Ya, apakah kita mendengar kajian ilmu melalui via handphone kita? Kita lihat. Ya, karena waktu kita tidur ini adalah waktu mati kecil kita. Ya, apa yang kita lakukan ketika kita sebelum tidur akan straight ketika kita bangun tidur akan kita ingat. Ya. Iya, karena itu sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan kita sebelum tidur yang buruk, kadang kita menggenggam remote kita, TV yang nonton kita, auzubillah, ya. Saya baru lihat HP, baru beres ya. Makasih Mimi Pipi. Tetapi kita saat ini kita biasakan ketika mau tidur kita bersihkan diri dulu, bersihkan lahir batin kita. Dengan apa? Mendengarkan lantunan Al-Quran, mendengarkan ceramah, ya, membaca surah Al-Muluk, membaca 3 qul, dan terus bersyukur. Dan yang terakhir adalah memaafkan.
memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Ya, kalau kita sebelum tidur mendengarkan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, ya, ketika kita bangun tidur, insya Allah kita terus mengingat apa yang kita baca sebelum tidur tadi. Waktu tidur yang baik dapat membuat orang sehat, bisa mengatur waktu lebih baik. Ini ada masalah dikit tidak mau tidur, bodoh lah, apalagi memikirkan makhluk. Ini adalah orang-orang yang tidak Allah bentengi dengan iman. Ketika kita tidur dengan baik, kita tidak lagi berharap dari apapun, hanya kita berserah kepada Allah, ya, maka kita akan mencapai tidur yang nyenyak. Ketika kita dengar Al-Quran mau tidur, insya Allah ketika kita bangun tidur masih kita ingat apa yang terakhir kita tinggalkan. Ya, benar sekali. Bisa mengatur waktu, timingnya. Lalu ketika kita ditimpa ujian dan musibah, cepat-cepat kita mengingat Allah. Dan jangan ragu dengan keputusan Allah. Suka nonton kajian Umi, Masya Allah, saya sadar semua milik Allah. Iya benar, semua ini hanya Allah pinjamkan. Kalau kita selalu, jangan pernah kita merasa memiliki, supaya kita tidak merasa kehilangan. Ya misalnya ini suaminya baru meninggal, ya itu hanya suami kita milik Allah. Memang sudah waktunya diambil Allah. Ya, sudah waktunya diambil Allah dan kita berserah kepada Allah. Kita hanya sesaat di atas dunia ini. Cepat atau lambat kita juga akan mati. Oke? Apa itu? Ntar ya, Umi lihat dulu. Ada apa ini? Hus, jangan nakal ya, jangan kelahi ya. Eca jangan nakal. Oke, maaf ya, ditinggal sebentar. Tunggu dulu ya, Umi mau lihat. Ebi Umi, waalaikumsalam Sumi Aska, waalaikumsalam Wina. Umi, aku mau curhat tentang suami, silakan. Aduh, masalah suami lagi ya, pusing ya, mikirin suami. Silakan yang mau curhat. Iya, kita yakin saja ya, semua itu datang daripada Allah. Makasih Bobby yang udah membagikan live Umi, Masya Allah. Silakan yang mau curhat tadi ya, tapi Umi terus kajian Umi ya. Tapi banyak kan perempuan ya, ketika ada masalah dengan suami sibuk nulis status. Salah, biarkan saja. Suami kita berimajinasi, berbuat apapun dengan kita. Kita tetap tenang. Umi, suami kebanyakan main HP. Ya rata-rata laki-laki seperti itu, biarkan sajalah. Yang kita kelahi gara-gara HP. Makasih Nas Rufi Sabilillah ya. Biarkan saja HP menjadi teman dia ya. Kita tetap tapi mengingatkan, seburuk apapun suami kita, sejahat apapun suami kita, semunafik apapun suami kita ya, sezolim apapun suami kita, kita tetap harus taat kepada suami kita ya. Biarkan ya, tapi kita sebagai istri tetap harus mengingatkan ya. Ya benar sekali. Makanya semua itu berdasarkan atas takdir Allah. Ini keputusan Allah, kita diberikan suami seperti ini. Kita diberikan suami yang zolim. Kita diberikan suami yang jahat. Kita diberikan suami yang penyayang. Kita diberikan suami yang care dengan kita. Itu adalah takdir kita masing-masing. Jangan kita, orang itu enak betul, suaminya penyayang, suaminya baik. Itu semua takdir orang. Makasih Bobby yang sudah memberikan Umi rezeki. Makasih juga di Ebi ya. Jadi sampai saat ini kita harus bersyukur. Ya, kita bisa sabar sampai detik ini menghadapi perilaku suami kita. Memang kita ditakdirkan untuk selalu bersabar. Kalau dia masih menjadi suami kita, tetap kita bersabar. Doakan suami kita. Jangan kita buat status ngatai suami kita di media sosial. Biar dibaca orang, dibaca suami, minta kasihan nih orang, biar orang kasihan, terus baik lagi dengan suami kita yang malu. Bulan kemarin ngatai suami ya, menyinggung-nyinggung suami, tahu-tahu bulan ini bermesraan lagi. Itu kita yang dilihat orang, dinilai orang kurang beriman ya, tipis iman kita. Iya, Masya Allah. Makasih Pak Alpian. Suami sibuk main catur di HP. Kalau mau tidur dia selalu dengarkan debat Ustadz Jumat, bukan dengar. Oh, main game ya. Ya itulah kebiasaan laki-laki. Kadang kalau kita mau ganti lagi, kebanyakan laki-laki sekarang memang kayak gitu.
ya, sibuk dengan HP, main game di HP, tapi tetap kita berusaha sabar. Ingatkan waktu sholat, ya, ingatkan waktu-waktu dia kegiatan dia. Ingat, kalau dia tidak dengar sudah, jangan sampai kita kelahi dengan suami kita gara-gara HP, biarkan saja. Doakan agar suami kita itu diberikan Allah hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Oke? Saya suka posting foto mengenang almarhum bilang menang. Boleh, boleh. Kalau posting boleh ya sayang ya. Iya, benar sekali. Iya, yang pertama harus kita kuatkan adalah iman dan lisan kita. Karena amal perbuatan yang ada di dalam hati kita, kita yakin ini akan kita serahkan kepada Allah. Ya, dan tiada Tuhan selain Allah. Kadang lisan selalu berkata yang sia-sia, menebar keburukan, salah. Tapi jadikan lisan kita ini selalu berkata-kata baik, menebar kebaikan, berkata-kata yang bermanfaat, bukan berkata-kata yang sia-sia. Waalaikumsalam, Masya Allah. Banyak istri yang tersakiti. Guci, hadislah papa, salam dari seorang yang tersakiti. Ya Allah, ya Tuhanku, tersakiti. Oh, merasa disakiti bukan dengan air suci. Iya, itulah ujian para istri. Ya, kadang-kadang kita waktu sebelum menikah kita planning merancang bagaimana pesta pengantin kita, bagaimana kasih wahyu, barakallah ya, bagaimana cara mempelai. Tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana nanti proses kita dalam hubungan kita rumah tangga dengan beliau. Ya, ya kadang-kadang sebelum kita menikah kita tidak tahu tipikal asli pasangan kita. Nah, setelah kita menikah baru Allah tunjukkan satu persatu. Inilah menguji kesabaran kita. Apakah kita harus marah dengan Allah? Apakah kita harus berhenti di situ saja? Tidak. Inilah sebuah proses dalam kehidupan rumah tangga yang membuat kita harus bersabar. Ya, ini adalah sebuah ujian yang Allah turunkan kepada para istri. Ya, kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Inilah ujian kita. Cukup kita bersabar dan selalu mengingat Allah bahwa ini datang daripada Allah untuk menguji kesabaran kita, ya. Ya, karena kuburan kita tidak sama, sayang. Ya, biarkan saja. Yang penting kita sudah mengingatkan waktu sholat. Iya, Umi, aku niatnya mau menjadi istri yang baik, malah jawabannya Imam Solinya diambil. Iya, itu mungkin ada jalan hikmah dari Allah, ya. Itu juga menguji kesabaran, list ya. Dengan suami Lis yang soleh, tahu-tahu yang diambil oleh Allah ketika lagi sedang bahagia, lagi sedang, itu sudah batas takdir kita untuk bersama suami kita, sudah sebatas itu, ya. Efek HP itu anak yang tidak diperhatikan jadi anak. Iya, benar sekali, banyak membuat orang lengah karena HP. Kadang-kadang orang yang dekat merasa jauh karena suami sibuk dengan HP, ya kan. Istri di sebelah, anak di depan, ini suami megang HP curhat dengan orang lain, ya sayangnya. Assalamualaikum Ustazah, sama suami saya juga suka main game, suka menunda sholat. Biarkan saja, ya. Yang penting kita ingatkan, susah kalau orang sudah gila dengan game ini, susah, ya. Dia sholat pun pikirannya tuh di game. Umi makanya nggak suka game. Umi dulu pernah ya main game Mario, dulu nama Mario game. Jadi Umi sujud tuh melihat Mario itu melompat. Jadi Umi nggak mau lagi suka dengan game. Ya, karena bukan laki-laki saja, wanita pun ada yang gila di game. Ada yang haji, orang haji haja. Umi pergi waktu itu di kajian ilmu apa, Umi lihat dia hajah loh. Tapi Umi lihat dia megang HP, Umi lihat dia buka game. Ketika itu mendengar kajian ilmu. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang hobi main game ini, ada juga wanita yang hobi main game ini karena sudah merasuk ke dalam pikiran mereka harus memegang handphone untuk main game. Jadi pikiran mereka sholat tuh, mereka game itu yang ada di pikiran mereka. Kalau ada kotak-kotak yang rubuh jatuh, itulah game itu yang ada di isi otak dia. Begitu juga dengan permainan catur. Iya, sudah bertahun suamiku hijrah ke memuliakan keluarga, susah senang. Iya, itu kenangan baik dari suami Lisya. Doakan suami Lis masuk surga Allah ya, agar bisa menarik Lis ke surga lagi ya. Iya, oke, kita kembali ke topik. Ini banyak cerita suami ya kayaknya pagi ini ya. Itulah ujian kesabaran seorang istri. Ya, sesulit apapun, seberat apapun ujian kita selalu mengedepankan iman, mengedepankan Allah, tetap istiqomah. Bukan kita curhat di media sosial.
Waalaikumsalam, Malaysia, Masya Allah. Orang yang beriman ketika mendapat kebahagiaan dia bersyukur. Ya, ketika dia diberikan Allah ujian, dia bersabar. Itu saja kuncinya. Terus kita top up iman kita. Dengan iman inilah kita akan dapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya, benar sekali ya. Setiap orang hidup pasti diuji karena kita masih duduk di dunia. Jangan pernah putus asa dengan ujian Allah. Bukan kita saja yang diuji, Umi pun diuji, kalian diuji, semua diuji. Yang sedang berbicara ini juga diuji. Tetapi bisa kita kuat karena ada iman. Sekuat apapun orang ingin mematahkan kita, sekeras apapun orang ingin menghancurkan kita, kalau kita ada iman, kita akan tetap tegak, kita akan tetap kuat seperti pohon beringin. Sekencang apapun angin yang menerpa kita, kalau kita ada iman, tidak akan bisa mengalahkan kita. Makasih Malaysia udah follow Umi. Waalaikumsalam Wahyu, ikut menyimak. Makasih Wahyu ya, berkah hadiahnya, barakallah ya. Ya, banyak yang siap ketika diberikan ujian nikmat, tetapi ada yang tidak siap ketika diberikan ujian nikmat. Semoga Mandasri Pak sehat selalu. Siapa yang sehat ini? Muhammad Arfan ya. Setiap orang diuji. Kadang-kadang kita merasa lelah, merasa putus asa, kadang-kadang lebih baik hidup sendiri saja. Capek ya, ngurus suami, ngurusi sifatnya, ya capek kadang-kadang seperti itu. Tetapi Allah kuatkan lagi dengan iman kita ya. Masya Allah ya. Makanya di surah Az-Zumar ayat 39, janganlah engkau putus asa dengan rahmat Allah. Allah membenci orang putus asa. Sangat membenci ya. Makasih yang sudah bergabung. Semakin beriman seseorang, semakin tinggi iman seseorang tersebut, semakin Allah berikan ujian ya. Semakin Allah berikan dia ujian dan semakin pula dia pandai menyingkapi ujian. Seberat apapun ujian, seberat apapun musibah akan dirasakan ringan oleh orang-orang yang beriman. Tidak merasa gerasa-gerusu, tidak banyak keluhan. Dia yakin ini datang daripada Allah. Ya. Anak-anak akhir zaman ini kita sebagai ibu kena banyak besar. Iya, kan kadang ujian bukan hanya di suami saja, di anak. Bukan hanya di suami atau istri, di anak juga. Di orang tua juga. Jadi kita harus bersabar. Karena apa? Karena Allah menitipkan sebuah ujian berat dalam kehidupan seseorang karena Allah yakin orang itu mampu. Tugas kita ketika diuji Allah, berdoa kepada Allah, minta Allah kuatkan kita, beri kesabaran lebih, dan kuatkan pundak kita untuk menerima ujian darinya. Supaya kita dapat surga Allah. Ya, kunci kita hanya bersabar saja. Kalau kita tidak bersabar, menentang takdir Allah, menyalahkan orang, marah dengan Allah, maka Allah akan berikan azabillah sadid. Azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi bentengkan diri kita ini dengan iman. Yang membuat kita kuat adalah iman. Karena kita yakin, misalnya diberikan suami yang zalim tadi, suami yang jahat, itu adalah ujian Allah. Mungkin kita masuk surga dari kesabaran kita menghadapi suami kita tadi. Dia punya suami jahat, pelit, ya, sibuk main game misalnya, jahat lagi, tidak peduli, itu ujian kita. Ya, semua wanita pengen punya suami baik, sayang, ya, punya suami yang pengertian, tetapi itu hanya seseorang limited edition orang mendapatkan suami seperti itu. Seperti Liz, dapat suami yang baik, tahu-tahu diambil Allah. Itu ujiannya sebatas itu saja. Tetapi ketika seorang wanita diberikan ke suami yang zolim, suami yang tidak peduli, suami yang pelit, suami yang jahat, suami yang selalu berkata-kata kasar, kalau kita masih ingin dia menjadi suami kita, jangan kita tebar aib dia, tetap kita berdoa kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, lembutkanlah hati suamiku, berikanlah suamiku jalan yang terang dan hidayah, dan kuatkan aku. Oke? Makasih Marlan, makasih Wahyu sudah bagian live Umi ya. Orang beriman, ya, seberat apapun ujian dan cobaan akan terasa ringan. Karena cara dia merespon ujian tersebut. Ini ada orang tidak bahagia diberikan ujian, tidak tidur, capek mikirkan suami. Alah bodoh. Suami itu makhluk Allah. Jangan terlalu kita berat memikirkan suami kita atau pasangan kita. Serahkan semua kepada Allah. Serahkan. Karena Allah yang membuat kita dekat dengan orang seperti ini. Karena Allah tahu kita mampu.
Dia tahu Allah menitipkan beban berat kita mendapatkan seorang suami yang jahat ataupun zalim, karena Allah tahu kita bisa sabar, karena Allah tahu kita ini mampu. Tetapi kalau kita sering mengerutu, kita akan menggali neraka, bukan apa surga. Bentengi diri kita ini dengan iman. Dengan kita membentengi iman, membuat kita kuat dalam menyikapi berbagai macam ujian. Ya, apa sikap terbaik ketika kita diuji? Ya, kita yang pertama tetap berprasangka baik dengan Allah. Jangan ragu dengan Allah. Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku, kata Allah. Ya, caranya apa? Caranya kita selalu berprasangka baik, yakini bahwa Allah telah tetapkan ini untuk kita karena inilah yang terbaik. Sudah tenang hati kita. Ya, kadang orang merasa suka hati melihat orang susah. Ini orang yang tidak Allah berikan hidayah dan nikmat. Umi anaknya 3 orang, 2 sudah menikah, 1 lagi yang belum ya. Makasih yang udah follow Umi, Masya Allah, Barakallah. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya kalau orang beriman dipuji, dicaci, dihina, digibah, dia biasa saja meresponnya. Dia tidak tumbang karena pujian dan dia juga tidak terjatuh karena hinaan, tidak. Ya, tidak, dia sama saja. Ketika dipuji, ketika dihina, dia lewat itu sama saja. Ya, makanya di surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 155 apa? Sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kamu dan sedikit ketakutan, khauf, kelaparan, kekurangan, berikanlah berita kepada orang-orang yang sabar. Kita boleh memasang rasa takut, cuman tidak boleh berlebihan takut kita. Takut tidak bahagia lah, takut tidak disayang lah, takut ditinggal, jangan. Serahkan semua kepada Allah. Ini semua hanya sesaat, hanya titipan. Ya, kalau kita sudah seperti ini bersikap, insya Allah kita akan tenang. Sebanyak apapun ujian, sekencang apapun angin yang menerpa rumah tangga kita, akan tenang, insya Allah. Ya, ya, masa sama-sama. Oke, ada pertanyaan? Ya, harus menjadi orang yang ikhlas, bukan yang paling baik, tetapi ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling ikhlas. Karena orang yang ikhlas pasti baik. Orang yang baik belum tentu ikhlas. Ya, belum tentu ada keikhlasan. Ya, tidak semua yang kita sukai bisa menjadikan kita bahagia, tidak. Ya, kita misalnya menyukai sesuatu, ya, menyukai mobil mewah, rumah yang megah, suami yang baik, itu bisa menjadikan kita bahagia, tidak. Dan tidak semua yang kita benci akan membuat kita sedih. Ingat di situ. Tidak semua yang kita sukai membuat kita bahagia. Tidak semua yang kita benci membuat kita sedih. Ada hikmah yang kita ambil dari intisari setiap proses-proses yang kita lewati. Karena keikhlasan itu tidak terlihat. Ikhlas juga tidak akan terucap. Hanya ada di dalam diri kita. Kita ya, oh aku ikhlas ya Allah. Jika ujian ini ikhlas aku, alhamdulillah ya Allah. Jadikanlah aku wanita soleha yang cerdas, yang baik, yang selalu ingin meraih ridho Allah dan ridho suamiku ya Allah. Ya, karena wanita yang cantik kulitnya akan takut terkena panas matahari. Tetapi wanita yang cantik hatinya akan takut ketika kulitnya terbakar api neraka. Iya, benar sekali. Jadi jangan pernah kita khawatir dengan Allah. Dan jangan pernah juga kita khawatir dengan penilaian makhluk. Serahkan, biarkan orang menilai kita, asal kita jangan sibuk menilai orang. Kita berbuat baik dinilai orang, kita tidak berbuat baik juga dinilai orang, kita berbuat jahat apalagi. Kita duduk saja di rumah juga dinilai orang, itulah manusia. Ya, makanya kita harus bersabar karena kita masih ada duduk di dunia, masih banyak cinta-cinta dunia, masih banyak gibahan-gibahan gunya, itu wajar karena kita masih ada di dunia. Makasih Hijrah Cinta yang sudah membagikan live Umi, barakallah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Benar sekali. Allah sangat menyukai orang-orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan orang. Ya, dalam hidup ini jangan pernah kita berharap akan disukai semua orang, jangan. Pasti ada pembenci. Ingat saja Rasul-Rasul banyak yang memusuhinya, tapi lihat dia dapat Madinah. Ya. Karena kesabarannya dia bisa dikenang orang, walaupun dia sudah meninggal ribuan tahun, tapi namanya masih terus kita ingat.
Ya, seolah kita bisa membayangkan wajah Rasul, padahal dia sudah lama kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Jadi teruslah kita, jika kita tidak mau memaafkan orang, Allah pun tidak akan mau memaafkan kita. Ya, setiap kali kita merasa berat ataupun sulit untuk ikhlas atau memaafkan kesalahan orang, tanda ada sesuatu yang salah dalam diri kita, karena hati kita ini kotor. Tetapi kalau kita murah memaafkan orang, tanda hati kita bersih, karena kita ingat mati. Terus kita muhasabah, agar kita pun layak mendapat ampunan Allah dan mendapat surga Allah. Memaafkan orang itu lebih baik daripada menunggu orang minta maaf. Maafkan orang yang berbuat salah, baik dia minta maaf ataupun tidak minta maaf. Ya, kadang-kadang seorang istri tidak pernah merasa bersalah dengan suaminya. Kadang-kadang seorang suami pun tidak pernah merasa bersalah. Inilah tanda keegoisan. Ya, ya jadi kita yang muhasabah diri kita. Jika orang jika seorang yang mulia mereka diberikan Allah ujian, pasti mereka bersabar, ya kan? Biarkan saja, dan jangan pernah berharap semua orang baik kepada kita. Kita tidak akan pernah berjalan di muka bumi ini tanpa seorang pembenci, dan kita harus selalu memaafkan agar mulus jalan kita menuju surga Allah. Benar sekali Umi, apakah di dunia ini tempat diuji? Benar sekali. Wal hayata liyablakum ayyukum ahsanu amala. Wal hayat, aku hidupkan, aku matikan, akan aku uji agar aku bisa nilai mana orang bersabar dan tidak bersabar. Ya. Iya, kalau kita mudah memaafkan orang, jalan kita menuju surga Allah itu tidak lagi terhalang, mulus. Di surah Al-Imran 133 134 itu jelaskan. Lalu kita bersegeralah mengejar ridho Allah, mengejar surga Allah. Jangan lambat-lambat, segera di surah Al-Imran. Tetapi kebanyakan kita memperlambat diri kita. Sibuk menoleh ke kiri ke kanan, sibuk bercerita, sibuk menghakimin orang, sibuk membuka aib orang, sibuk menulis postingan di media sosial. Ya, maka setiap kali kita ada merasa salah, minta maaf langsung dengan Allah. Insya Allah Allah akan memaafkan kita dan kita memaafkan orang lain. Ya, Allah sangat mudah memaafkan orang. Mengapa kita tidak mudah memaafkan orang? Ya, Allah menyayangi kita dan kita juga menyayangi Allah, ya. Benar sekali. Ya, karena itu tidak ada obatnya, ya. Tidak ada produknya untuk orang yang berpenyakit hati ini, kecuali dengan amal soleh dan membaca Al-Quran. Ya, benar sekali. Hati itu akan bersih kalau kita bersihkan dengan terus beramal soleh dan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu saja tidak bersih. Ada orang yang dapat, yang apa yang dia dapatkan, dia tenang. Ada orang yang sudah dia dapatkan pun dia tidak tenang. Dan ada orang yang tidak punya apa-apa, dia tenang. Ketenangan dia dalam menghadap ujian adalah dua emosi. Ya, membuat mereka tenang adalah yaitu takut dan sedih. Yang membuat orang tidak senang itu. Semoga sehat, amin, ya. Maka ketika orang itu diuji, dia takutlah ini seperti ini, was-was. Lalu sedihlah, jangan. Itu membuat kita stres dan tidak tenang. Kita akan tenang jika kita peduli dengan reaksi manusia, tidak lagi peduli. Kalau kita tidak ingin peduli dengan reaksi manusia, tidak peduli, insya Allah kita akan tenang. Karena penyakit fisik ini berawal dari penyakit hati. Barakallah Pak Wahyu, makasih banyak rezekinya, barakallah ya. Kalau Umi, mungkin ujian Umi ini terlalu banyak, berat. Ya, mulai dari macam-macam lah ujian Umi. Mulai dari pasangan hidup, mulai dari penderitaan masalah ekonomi, ditipu orang, macam-macam. Tetapi Umi tetap bersabar karena itu datang daripada Allah. Umi, kita kan selalu memaafkan orang, tapi orang itu jutek terus, ya biarkan saja. Tugas kita adalah memaafkan orang. Mau orang itu marah dengan kita masih terserah. Yang penting kita tidak seperti dia, karena itu termasuk dalam penyakit hati. Ya, penyakit fisik akan datang dari penyakit hati. Bila kita terus merasa sakit hati, merasa benci dengan orang, maka kita susah untuk bahagia. Ya. Dan kita terus muhasabah diri kita. Jangan sombong dengan orang, karena kebanyakan orang sombong ini dia tidak tahu dirinya sombong. Merasa enak dia dengan kesombongannya. Ya. Benar sekali, ya. Ya itu tadi, untuk kita mengetahui ciri-ciri orang yang luar biasa, pertama mereka adalah tenang ketika diuji Allah. Tenang sekali.
rendah hati, tawadu, senantiasa bersyukur dengan Allah. Tidak bermuka dua, ya. Tidak sibuk melihat ke atas. Itu yang membuat orang bahagia dan tenang. Iya, benar sekali. Ya, cintailah takdir kita, karena itu memang hak kita. Umi, bagaimana cara bersabar dan bersyukur? Bersabar ya, kita memang harus bersabar. Yakin bahwa itu datang daripada Allah dan bersyukur dengan apa yang telah kita dapat saat ini. Dan kita akan tenang, ya. Oke, boleh bertanya? Ya, kalau kita merasa kecewa karena kita hanya bergantung kepada makhluk, ya. Kita tidak bergantung lagi dengan pendengar makhluk, kita akan tenang, akan bahagia. Siap Umi, selalu ingat pesan Umi. Makasih. Bagaimana Umi kalau menghadapi orang yang julid? Orang yang julid kita hadapi, kita jangan julid lagi. Kita bersyukur kita tidak sejulid dia. Doakan. Kita cuekin saja, doakan supaya dia diberikan Allah hidayah. Ya. Kadang orang sekolah tinggi tetapi hatinya berpenyakit, sia-sia. Ya. Kalau apa yang kita lakukan hanya minta dicintai Allah, tidak punya makhluk, insya Allah kita akan tenang. Ya, kita tidak akan pernah merasa kecewa kalau kita tidak bergantung dengan makhluk. Tidak bergantung dengan pujian makhluk. Tenang hati kita. Terserah orang mau nilai kita, silakan. Mau nilai kita baik, silakan. Nilai kita jelek, silakan. Itu urusan orang. Yang penting kita tidak mempunyai hati yang gelap dan kotor seperti mereka. Ya, jadikan hidup kita ini bermakna, bermanfaat untuk orang banyak, menebar kebaikan, memposting hal baik, menolong orang, itu saja. Ya, iya benar sekali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi karena Umi mau ngantar anak Umi sekolah ya agak cepat. Karena ini kan hari Senin, jadi hari Senin memang hari Senin harus apa namanya pengibaran bendera, ya. Iya benar sekali. Ya, kebahagiaan itu tidak jadi tolak ukurnya kita banyak uang, rumah mewah, ataupun tidur di kasur yang empuk. Tidak, banyak orang tidak bisa tidur. Ya, gara-gara karena tidur tempat mewah tidak tidur, bahkan tidak pernah tidur. Auzubillah, ya. Ya itu yang Umi sampaikan itu bukan berarti ya untuk kita supaya tidak sombong ya dan kita merasa diri kita ini orang paling baik, orang kaya. Kita melihat orang ini lebih baik dari kita. Itu pertama kali. Kita harus melihat orang lebih baik daripada kita dan kita tidak merasa sempurna. Makasih Hijrah Cinta ya. Begitu juga dengan Umi yang duduk di sini. Bukan berarti Umi yang duduk di sini lebih baik dari kalian. Mungkin dan lebih soleha ataupun lebih pintar dari kalian. Bisa jadi yang melihat di room Umi ini, yang ada di room Umi banyak yang lebih pintar. Banyak yang lebih baik, tetapi bedanya Allah memudahkan bibir Umi, memudahkan semangat Umi untuk bisa duduk di kamera ini, ya. Hanya Allah yang menggerakkan hati Umi dan bibir Umi bisa berbicara duduk di room ini. Semua ini karena Allah. Jadi supaya kita tidak sombong, kita melihat orang lebih baik dari kita. Ya, tidak ada yang bisa menilai surga ataupun neraka orang kecuali Allah, ya. Iya benar sekali. Oke. Makanya selalu kita tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita setiap waktu. Minta jauhkan dari hati yang kotor. Penyakit hati yang paling parah adalah bukan sombong, bukan kita, tetapi ragu akan keputusan Allah. Fi qulubihim maradun, yaitu ragu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Makasih Hijrah Cinta. Bagaimana cara kita tidak suuzon dengan orang, ya? Bersihkan hati kita sayang supaya kita tidak suuzon. Waalaikumsalam teman sejati. Kita bersihkan hati kita supaya kita selalu berprasangka baik dengan orang. Ya, walaupun orang itu ada niat jahat dengan kita doakan semoga niat itu tidak terlaksana. Kita jadikan diri kita ini menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita jadikan diri kita ini tidak selalu berbuat yang sia-sia. Dan kita jadikan kedua tangan kita ini selalu menutup telinga kita untuk mendengar informasi murahan. Dan kita jadikan tangan kita ini untuk menutup mata kita untuk melihat keburukan orang. Barakallah, Masya Allah rezeki Umi pagi ini banyak sekali ya. Nah, supaya kita tenang, maka kita selalu berprasangka baik dengan orang. Ya, walaupun dia jahat, ya Allah doakan orang tersebut. Ya, jangan suuzon. Ini lihat teman selintasan tidak negur, dia tak mau negur, padahal mungkin dia mau buru-buru. Ya sayang ya. Jadi supaya kita tenang, kita harus tetap berprasangka baik. Walaupun orang itu niat jahat, berprasangka baik bahwa dia lagi sedang diuji Allah dengan keburukan akhlak. Dan kita bersyukur dengan Allah kita tidak seperti dia. Ya sayang ya, sama-sama Hijrah Cinta.
Makasih teman sejati Hijrah Cinta, barakallah rezekinya pagi ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita harus mudah memaafkan. Jangan merasa diri kita paling baik dari orang. Jangan juga putus asa. Jangan pernah ragu terhadap keputusan Allah. Dan jangan cemas untuk masa depan kita. Dan jangan dendam dan putus asa kepada Allah. Waalaikumsalam Yanti ya. Tapi kalau kita yakin semua datang daripada Allah, cintai takdir Allah, maka kita akan dicintai Allah. Ya, benar sekali. Orang yang selalu ragu kepada Allah maka akan bertambah keluhannya. Tetapi orang yang tidak ragu dengar dari Allah, ini datang pada Allah, yakin dengan Allah, sudah tidak ada lagi keluhan. Ya, karena apa? Karena dia tidak ada lagi rasa mengeluh, karena dia yakin ini datang daripada Allah. Ya, iya, benar sekali. Karena kita memintanya kemurahan hati Allah, karunia Allah. Ya, karena Allah lah kita berada di room Umi ini. Ya, kita bisa bertemu di room ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada dua cara manusia dalam menyingkapi takdir, ya, dengan Allah dan juga dengan makhluk. Ya, dengan Allah apa? Kita menjadi manusia yang ikhlas, sabar, ridho dan syukur. Kalau dengan makhluk kita menjadi manusia yang sabar, pemaaf. Itu saja, ya. Dan selalu bersyukur. Jika jadi kalau kita terus bersyukur, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan boleh? Ya jelaslah, orang yang tidak ikhlas pasti kecewa, jengkel, sakit hati. Maka semakin kita ikhlas, semakin kita bahagia. Begitu sebaliknya, semakin kita tidak ikhlas, semakin kita menzalimi diri kita sendiri. Sampai di sini boleh yang mau bertanya silakan. Ngantuk Umi. Ya, kalau tidak ada kita akhiri kajian ilmu kita pagi ini. Makasih untuk semua tap-tap layarnya. Makasih untuk yang sudah mendoakan Umi. Makasih untuk gift-giftnya, barakallah ya. Makasih yang sudah memberikan Umi rezeki pagi ini. Yang tap-tap layar juga terima kasih. Yang membagikan live Umi ucapkan terima kasih juga. Dan yang sudah mendoakan Umi ucapkan terima kasih juga. Betul Umi, tapi sepertinya orang itu sombong padahal dia suka ngaji. Ya, kalau orang yang suka ngaji dia sombong, itu namanya bersifat riya, ya, membanggakan diri dia pintar ngaji. Ya, maka ketika dia minta pujian di atas dunia, Allah berikan. Tetapi di akhirat tidak Allah berikan lagi. Habis di dunia telah Allah berikan. Oke? Sampai di sini dulu ya sahabat Umi, karena Umi ini sebelum jam 7 sudah harus keluar dari rumah karena mau ngantar anak Umi sekolah, karena ini hari Senin ya. Oke? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Bagi yang ketinggalan di room Umi, kalian bisa melihat di Facebook Umi Farida Rahman atau di YouTube Umi Syarifah Farida Rahman Al-Hadad ya. Oke. Ya Allah Tuhanku, alhamdulillah pagi ini telah Kau pertemukan lagi kami, berikan lagi kesempatan untuk belajar di kajian ilmu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keluasan rezeki, lancarkanlah usaha kami, bukakanlah rezeki kami dari arah halal yang Engkau inginkan ya Allah. Ketika masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Ketika masih sulit, mudahkanlah ya Allah. Ketika masih di atas langit, turunkanlah. Ketika masih Engkau pendam di dalam perut bumi, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, walaupun kami tidak pernah bertemu di atas dunia ini, karena jarak kami yang berjauhan, tempat kami berbeda-beda ya Allah, tetapi pertemukanlah kami di surgamu ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi saudara kami, sahabat kami sedang sakit saat ini, berilah mereka kesembuhan ya Allah, angkatlah penyakitnya dan berilah mereka kesabaran. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najata minan nar wa lafa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha bisul khatimah. Allahumma inni bi anni asadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sampai di sini dulu Umi ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menemani Umi di kanal Umi. Jika ada kesalahan Umi yang sebagai host mohon dimaafkan ya. Karena Umi yang duduk di sini bukan berarti Umi lebih hebat pintar, kita sama-sama belajar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching me. Makasih Facebook.
Makasih juga TikTok ya, barakallah.